yang ke-21 dari bagian tafsir Al-Quran. Di bab ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala akan mengangkat bagian akhir dari surat Al-Furqan. Tidak utuh keseluruhannya, bagian akhir dari surat Al-Furqan pada ayat yang ke-55. Bukan utuh di ayat 55, tapi bagian akhirnya saja beliau angkat, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong. Orang-orang kafir adalah penolong. Penolong siapa? Setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabb-nya. Ini ayat 55 dari surat Al-Furqan. Nah, apa kandungan dan hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, firman Allah tersebut merupakan salah satu pernyataan Al-Quran yang paling halus dan paling mulia maknanya. Maksudnya, ayat ini sebetulnya maknanya halus sekali gitu loh ya. Halus sekali kandungannya. Secara implisit, ayat ini menunjukkan bahwasannya orang mukmin senantiasa bersama Allah dalam melawan diri, hawa nafsu dan syaitannya, maupun musuh Rabb-nya, orang-orang kafir. Inilah maksud bahwa mereka termasuk ke dalam golongan Allah, tentara Allah dan kekasih Allah. Apa maksudnya? Di bagian ini Imam Ibnu Qayyim sebelum menjelaskan ayat di atas, beliau ingin menjelaskan dulu tentang orang beriman. Siapa orang beriman itu? Ya. Siapakah orang beriman itu? Beliau mengatakan orang beriman senantiasa bersama Allah dalam melawan diri, hawa nafsu dan syaitannya. Berarti orang beriman itu punya musuh. Ya kan? Orang beriman itu punya musuh. Siapa musuh orang beriman? Hah? Siapa musuh orang beriman? Setan, Pak? Berarti kan di sini ada orang beriman. Ya. Mukmin, ya kan? Mukmin. Ini orang mukmin. Musuhnya siapa? Musuhnya di sini Ibnu Qayyim menyebutkan hawa nafsu. Kemudian siapa? Kemudian setan. Hawa nafsu itu siapa? Ayo. Hawa nafsu itu siapa? Diri sendiri, Pak. Jadi hawa nafsu ini artinya diri. Jadi dirinya sendiri. Ini musuhnya. Nah, orang yang beriman, orang beriman pasti akan melawan ini. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan di sini, mukmin senantiasa bersama Allah dalam melawan diri, hawa nafsu dan syaitannya. Dia akan lawan nafsunya, dia akan lawan setan. Dengan apa dia melawan ini semua? Ya, tentu dengan apa? Dengan keimanan dia kepada Allah, iman.
Dia akan melawannya dengan apa? Dengan ketaatan. Nah, inilah orang yang beriman. Sehingga di saat orang beriman seperti ini, maka mereka ini dengan iman dan ketakwaannya, dia menjadi apa? Inilah yang namanya kekasih. Kekasih siapa? Kekasih Allah. Sedangkan ini hawa nafsu dan setan berarti siapa? Musuh Allah. Kenapa sih kok disebut dengan setan? Kenapa ini disebut dengan setan? Setan ini bahasa Arabnya gini, tak tulisin Arabnya. Tak harokatin. Asyaitanu. Kenapa kok disebut setan? Syaitan dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata sin, to, nun. Ya. Sin, to, nun. Kalau dibaca syatona. Ini dalam bahasa Arab artinya jauh. Paham? Jadi syaitan siapa? Sosok makhluk yang jauh dari siapa? Dari Allah. Kadang-kadang orang ngamuk gimana? Setan lu. Gitu. Janganlah, bahaya itu kata-kata itu. Jadi syaitan itu sosok yang jauh dari Allah. Siapa dia ini, setan ini? Siapa dia? Di surat An-Nas 2 kan? Siapa? Jin dan manusia. Nah ini. Sedangkan kekasih Allah adalah orang yang beriman. Jadi kalau dia jadi kekasih Allah, ya pasti dilindungi sama Allah. Dengan kekasih Allah berarti apa? Allah melindungi. Paham jemaah? Ini konsepnya. Berarti orang beriman, dia akan menjadi musuhan sama hawa nafsunya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya taat sama aku. Nah, ya kan? Tidak beriman seseorang sampai apa? Hawa nafsunya taat sama aku. Jadi berarti seperti apa ini orang-orang ini? Seperti hadis Nabi yang tadi. Tidak beriman, silakan Anda catat. Tidak beriman sampai apa? Sampai hawa nafsu taat sama aku. Aku ini siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya Rasulullah SAW. Inilah orang beriman. Makanya dia melawan ini hawa nafsunya. Sedangkan mereka ini hawa nafsu nih, ajak keburukan. Paham? Paham jemaah? Paham belum? Paham ya? Oke. Kemudian kita lihat alinea yang berikutnya. Orang mukmin selalu bersama Allah ketika menghadapi musuhnya yang berada di dalam ataupun di luar dirinya. Oke.
Lihat nih, orang beriman akan senantiasa bersama Allah. Ini hawa nafsu. Ada lagi ayat di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf di ayat berapa itu? Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau nggak salah itu ayat 200. Kalau nggak salah, coba dicek. Apa ini? Maksudnya berlindung kepada Allah dari siapa? Dari setan. Berlindung kepada Allah dari setan. Berarti orang beriman akan senantiasa bersama Allah. Ya kan? Ya, kekasih Allah. Allah melindungi dia. Siapa musuh dia? Musuh orang beriman ini, mereka ini, musuh ini. Musuh orang beriman ini tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu berupa apa? Tadi hawa nafsu. Ya, saya singkat ya, HN, hawa nafsu. Terus siapa yang dari dalam? Setan. Loh, setan itu dari dalam? Iya. Kok luar? Setan itu dalam, Pak, Bu. Kok bisa? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dari saluran darah, masuk ke sini, ke dada. Di surat An-Nas segelondong itu semua, itu bicara tentang musuh manusia dari dirinya sendiri. Surat An-Nas itu berlindung kepada Allah dari musuh manusia pada dirinya sendiri. Alladzi yuwaswisu fi, siapa yang yuwaswis fi sudurin nas? Setan. Ya. Setan yang mengganggu diri manusia di dalam diri kita sendiri. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi manusia yang jahat itu sebetulnya bagian dari diri kita. Loh, yang di luar yang mana? Kan gitu kan? Nah, yang di luar disebutkan di surat Al-Falaq. Luar inilah yang disebut dalam surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq di situ ada 4 musuh manusia. Min syarri ma falaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti ada berapa? Ada 4 kelompok. Nah, ini musuh manusia 4 kelompok. Insya Allah di bulan mungkin Juli kalau nggak salah, mungkin ya. Buku saya tentang tafsir 3 surat Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah selesai di Juni, mungkin cetak dan sebagainya, Juli selesai. Jadi An-Nas itu musuh kita yang ada di mana? Di diri kita. Al-Falaq musuh kita yang ada di mana? Di luar. Nah, musuh yang ada dalam diri kita itu sebetulnya yang membuka pintu siapa? Ini yang musuh dalam diri ini, yang bukain pintu siapa ini? Hah? Kita yang bukain pintu. Itu kita ini. Kita yang punya usaha. Kita yang bukain pintu. Nah, disinilah Ibnu Qayyim mengatakan orang beriman itu
musuh dari hawa nafsu dan setan. Bermusuh sama mereka. Ya. Nah, musuh yang dari luar itu kita tidak berdaya. Suka nggak suka, 4 komponen ini akan nyerang kita. Suka Anda nggak suka, ini 4 komponen ini pasti akan menyerang kita. Min syarri ma khalaq. Apa itu? Ma khalaq ini siapa? Makhluk-makhluk yang jahat sama kita. Jadi makhluk-makhluk yang jahat sama kita. Siapa? Banyak makhluk-makhluk yang jahat di luar sana. Ada orang yang menginginkan keburukan sama kita. Ya. Di luar sana ada orang-orang yang punya niatan jahat buruk sama kita. Ingin mencelakai kita. Ada pasti. Yang kedua, ghasiqin idza, kejahatan yang terjadi di malam hari. Di malam hari begini, banyak kejahatan yang berkentayangan. Makanya kita kalau tidak punya kepentingan, kita tidak boleh keluar di malam hari. Kenapa? Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk apa? Istirahat. Kecuali untuk kepentingan tertentu. Yang penting gitu ya. Makanya kalau keluar rumah di malam hari disuruh apa? Doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat di malam hari. Makanya pula disuruh zikir zikir apa? Pagi, sore. Yang ketiga, secara ringkas ya. Secara ringkas ini. Saya kupas tuntas itu di buku itu. Nggak tahu itu jadinya berapa halaman, saya nggak paham. Penerbit yang ngatur. Sampai saya bikin skema bagaimana dunia luar itu bisa merusak diri kita. Bagaimana skemanya, alurnya. Gitu ya. Yang ketiga, itu adalah nafasat, yaitu dukun-dukun. Ya, dukun-dukun, nafasat. Allah sebut dukun ini nafasat. Nafasat itu apa? Tahu maknanya nafasat? Apa? Nafas, kurang lebih. Nafasat itu gini. Air kan? Kalau dukun ngapain kerjanya? Nah, itu nafasat itu namanya tukang nyembur. Sembur. Apa bedanya nyembur sama niup? Ya itu. Kalau niup cuman udara. Itu niup namanya. Kalau nyembur ada minyak wanginya sedikit. Itu namanya nyembur. Apa yang disembur ya sama si dukun ini? Fil uqad. Apa itu uqad? Nah, di buku itu saya kupas itu. Uqad itu apa? Kok bisa dukun nyembur ke bukhul? Uqad itu bukhul. Yang kena kurban Anda. Ya nak, si dukun di rumahnya, di mana di rumahnya? Di Gunung Putri atau di Gunung Merbabu sana. Tahu Gunung Merbabu? Nggak tahu. Gunung Merbabu itu yang di atasnya pesantren Al-Irsyad. Salatiga itu Gunung Merbabu namanya. Jadi dia rumahnya di mana kita tak tahu, tapi Anda yang di Rawamangun tiba-tiba menderita. Kok bisa? Apa korelasinya, hubungannya? Di situ saya kupas di situ sampai si fulan kurban ini kena gara-gara semburannya, jikongnya ini dukun. Na'udzubillah, menyeramkan, menyeramkan. Ini musuh kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, min syarri hasidin idza, kejahatan siapa? Orang yang dengki sama kita.
Ini juga sama, kok bisa orang yang dengki si A, dengki sama si B. Nah, si B ini bisa menderita, Bu. Si B bisa menderita. Anak tengok-tengok ada anak kecil enggak? Ada. Oh, ada ini anak-anak. Enggak ada, enggak jadi deh. Ada kisah nyata sebetulnya, tapi enggak deh, ada anak-anak belum. Jadi si A dengki sama si B. Ini bisa berbahaya. Contoh ada ibu-ibu di mana Pondok Kelapa. Dia sakit, tergeletak, nggak bisa bangun, dibawa dari Medan. Periksa CT scan dan sebagainya dan sebagainya. Semua dokter bilang sembuh. Menghubungi saya. Saya bilang, coba telepon Ustadz ini, saya kasih nomor. Nih, telepon bilang dari saya. Ya deh. Telepon ke Ustadz itu paham. Ini Ustadz Nizar pasti nyuruh saya ngeruqyah. Udahlah diruqyah. Setelah 1 bulan saya ketemu beliau. Gimana? Dia maksud Ustadz, ada orang yang hasad sama dia. Jadi bisa apa? Bisa menderita dia, bisa lumpuh, bisa ini, bisa macam-macam. Ada bapak-bapak di Makassar itu hidup tidak, wafat pun tidak, sehat pun enggak, gila pun tidak. Jadi hidupnya enggak karuan. Apa masalahnya? Ada yang hasad sama dia. Serem banget Ustaz. Ya serem. Makanya Ibnu Qayyim bilang, ini musuh dari mana? Dari luar. Ada enggak di situ? Ada. Orang beriman, dia akan senantiasa melindungi dirinya dari musuh-musuh ini. Makanya Ibnu Qayyim bilang, orang mukmin selalu bersama Allah. Bersama Allah ini apa? Iman, taat sama Allah, berzikir, ya akan bersama Allah. Untuk apa? Menghadapi musuh-musuh yang dia nggak mampu, bukan kewenangan dia. Ini orang luar. Ya. Faham, Bu? Allahu Akbar. Sampai istri dari itu bapak tinggal di luar negeri, dia tidak tinggal di Indonesia. Anaknya di pesantren, dimasukin pesantren, dan anaknya sekarang hafid Quran. Untuk apa? Dia tujuannya utamanya belajar Quran, melindungi ibu dan bapaknya. Ini bukan cerita sinetron apa lahir di kuburan, bukan. Itu kan sinetron, Bu. Enggak, ini dunia nyata. Ini dunia nyata. Jadi orang beriman dia apa? Memerangi. Nah, kembali kita simpulkan di sini. Berarti orang beriman siapa? Mukmin. Ya kan? Mukmin. Ya. Apain? 1, 2. Apa itu? Memerangi. Memerangi siapa? Setan dan hawa nafsu. Dengan apa dia memeranginya? Iman, taat. Singkatnya. Orang beriman senantiasa apa? Bersama Allah. Bersama Allah. Bersama Allah ini apa? Bersama Allah ini iman dan tauhid. Maksudnya tauhid itu apa? Tahu nggak? Mau dirinci lagi. Dia yakin bahwa baik dari siapa? Baik dari Allah. Dia yakin buruk dari siapa? Buruk dari Allah. Artinya apa di sini? Tidak ada manusia yang bisa memberikan. Nah, di sini tidak ada makhluk yang apa?
yang bisa memberi apa? Kebaikan atau apa? Keburukan. Nggak ada manusia. Ini iman yakin. Nah ini yang nggak bisa ditembus sama siapa? Sama setan-setan ini udah bisa. Bersama Allah. Iman dan tauhid. Bersama Allah berikutnya apa? Doa. Ya. Terus apa lagi? Zikir. Ya kan? Doa dan apa? Dan berlindung. Berlindung kepada Allah. Yang bersama Allah terus. Maka inilah manusia hamba Allah yang apa? Dilindungi sama Allah. Saya pernah nonton dialog waktu itu lagi rame-ramenya pesulap warna-warni sama pesulap yang warnanya merah gitu ya. Saya pernah nonton dialog itu, dia bilang yang warnanya merah ini, dia bilang ada satu jenis orang beriman, orang Islam yang nggak akan bisa ditembus sama siapapun oleh dukun siapapun. Katanya dia nih yang ngomong. Hostnya nanya, siapa itu? Orang beriman yang bertauhid sama Allah. Dia yang meyakini bahwa tidak ada makhluk yang bisa memberikan kebaikan ataupun keburukan. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan. Kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah. Inilah manusia orang beriman yang gak bisa diapa-apain. Yang ngomong siapa? Dia sendiri. Ya. Saya kaget, tuh. Ngaji juga nih anak gitu kan ya, Masya Allah dia belajar dia, ya Subhanallah. Makanya ayatnya tadi kan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada nazghun, godaan syaitan, bisikan syaitan, maka orang-orang ini kembali kepada Allah. Tapi kalau yang jahat itu manusia, bukan setan, dan koleganya, manusia biasa, jahat, maka Allah bilang apa? Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kalau ada manusia yang jahat, maafkan dia. Ajak dia berbuat baik. Kalau masih, berpalinglah. Artinya jangan dibalas. Ya, dikomentari oleh para ulama, kalau manusia yang jahat, kamu baiki dia. Tapi kalau setan yang jahat, jangan dibaiki. Tapi apa? Kembalikan kepada Allah. Karena kamu tidak akan bisa ngelawan setan sama teman-temannya itu. Inilah orang beriman. Makanya orang yang seperti ini akhirnya menjadi apa? Kekasih. Nah, ini kesimpulannya. Kekasih Allah. Berarti ini yang disebut dengan istilah wali itu jamaah. Jadi kalau dia syirik sama Allah, nggak taat, bid'ah, ya berarti walinya siapa? Wali setan ya. Kalau ini wali Allah. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang mukmin selalu bersama Allah. Ketika menghadapi musuhnya yang berada di dalam ataupun di luar dirinya. Ia memerangi orang-orang yang durhaka itu. Memusuhi dan membenci mereka. Tidak lain karena siapa? Karena Allah. Inilah iman. Ia tak ubahnya pasukan khusus raja yang senantiasa bersamanya dalam memerangi musuh-musuhnya. Ini perumpamaan. Sedangkan orang-orang yang jauh dari sang raja
mereka tidak melakukan hal itu, bahkan tak peduli sama sekali terhadapnya. Inilah orang beriman. Oke, sekarang beliau bicara tentang orang kafir yang di surat Al-Furqan 55 ini. Beliau bilang gini, sementara orang kafir, sementara orang kafir, ia selalu bersama syaitannya, setannya. Dirinya dan hawa nafsunya dalam melakukan kedurhakaan terhadap Robnya. Berarti orang kafir itu TS-an sama siapa? Sama setan. Dan dirinya dikendalikan oleh siapa? Hawa nafsu. Dia CS sama setan, tubuhnya dikendalikan sama hawa nafsu, temenan dia. Oke. Pernyataan ulama berkenaan dengan penafsiran ayat di atas terfokus pada hal berikut. Maksudnya apa makna dari ayat yang di atas? Bahwa orang kafir adalah penolong setan atas kemaksiatannya kepada Allah. Apa maksudnya? Ibnu Abi Hatim, seorang ulama tafsir terkenal, menyebutkan satu riwayat dari Atha bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tabi'in. Berkata, maksudnya mereka membantu setan untuk memerangi Rabbnya dengan permusuhan dan kemusyrikan. Jadi maksud dari ayat bahwa orang kafir menolong setan dalam memerangi Allah. Maksudnya bahwa orang kafir dan setan itu CS-an, ibarat pepatah setali dua uang, tumbuh ketemu tutup, kata orang Jawa. Ya, sama klop. Karena orang kafir sama setan temenan. Temenan untuk apa? Untuk memerangi Allah, memerangi Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW, dan memusuhi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk konteks ini, mereka akan bersatu untuk memerangi ini. Kolaborasi. Orang kafir nolong setan, setane nolong orang kafir. Dia temenan. Al-Laits ibn Sa'ad meriwayatkan dari Mujahid. Mujahid ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sama Sa'id bin Jubair. Ia menjelaskan, mereka membela dan menolong setan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi siapa yang menjadikan kemaksiatan ini subur? Siapa? Orang kafir sama CS-nya setan. Semua dua ini yang menjadikan kemaksiatan ini subur. Dia kolaborasi untuk menjadikan maksiat ini marak dilakukan. Untuk apa? Merusak agama Allah, merusak ketaatan kepada Rasulullah SAW. Biar rusak semua deh. Zaid bin Aslam berkata, kata Zohira di ayat yang tadi bermakna sama dengan kata mualian, yaitu penolong. Artinya orang-orang kafir itu menolong musuh Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah dan untuk menyekutukannya. Jadi setan, orang kafir nolong siapa? Nolong setan malah. Setan ini semarak. Untuk apa? Biar syirik ini tambah rame, maksiatnya tambah hidup, tambah indah di mata masyarakat. Dengan begitu, ia bergabung bersama musuh dan turut membantunya dalam melakukan segala sesuatu yang dimurkai Robnya. Jadi, musuhnya orang beriman ini semakin hari semakin banyak. Yaitu siapa? Hawa nafsu. Orang kafir,
setan semuanya musuhnya. Tambah hari tambah banyak. Kenapa? Karena populasi setan nggak habis-habis. Setan kan nggak mati-mati. Sampai kiamat kan. Berarti populasinya apa? Tambah banyak kan? Tambah banyak. Orang kafir, orang yang kufur sama Allah lebih banyak daripada orang yang makanya cobaannya besar orang yang beriman itu. Luar biasa. Dia akan dimusuhi sama orang kafir. Dan orang-orang yang bermaksiat berarti dia terkena lingkaran jebakannya siapa? Setan. Dan orang yang maksiat pun akan memusuhi orang yang taat sama Allah. Orang yang berbuat syirik berarti dia kena lingkaran jebakannya siapa? Setan. Makanya orang yang berbuat syirik akan memusuhi orang yang bertauhid. Orang yang bid'ah keluar dari ketaatan itu dicintai sama setan. Oh, ini kesayangannya. Bahkan bid'ah, kata Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama salaf yang lainnya, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Lebih dicintai. Jadi kalau ada orang berbuat bid'ah, makanya dia akan memusuhi siapapun yang menjalankan petunjuk dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terjadi. Makanya orang yang beriman, orang yang berusaha untuk menjalankan sunnah Rasul SAW, musuhnya pasti banyak. Ya, musuhnya banyak. Terus bagaimana caranya? Nah, yang dua tadi itu, kita harus memerangi mereka. Memerangi mereka dengan cara apa? Senjata? Bukan. Memerangi mereka dengan fisik? Bukan. Memerangi dengan apa? Ilmu. Ilmu itulah melahirkan iman. Ilmu melahirkan ketaatan. Itu caranya memerangi. Terus belajar. Belajar itulah yang melahirkan iman. Karena iman itu bukan mimpi bangun tidur terus jadi orang beriman. Jadi iman itu berjalan seiring dengan apa? Ilmu. Ketaatan, itu namanya memerangi. Semakin fulan ini beriman, bertauhid, taat, menjalankan sunnah Rasul, maka orang-orang musuh-musuh ini semakin apa? Semakin panas dia. Semakin kesel hatinya dia sih. Semakin pegel dia, tersiksa sendiri dia. Biarkan dia menderita sendiri, Pak. Inilah caranya. Musuh dari kalangan setan, jin bagaimana? Zikir. Berdoa sama Allah, rajin berzikir. Dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya yang B, kebersamaan Allah dengan hambanya yang mukmin. Nah, ini kembali diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa iblis itu lebih senang bid'ah daripada maksiat? Para ulama salaf mengatakan al-bid'ah la yutabu minha wal maksiyah yutabu minha. Kalau bid'ah itu nggak tobat. Tapi kalau maksiat orang tobat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berbuat bid'ah itu dia merasa dirinya itu berada dalam puncak kebenaran. Makanya dia tidak mau dibilang salah, itu nggak mau. Apalagi mas tobat mas melakukan bid'ah, dikulitin kamu sama dia. Dia merasa berada dalam puncak kebenaran, kok Anda bilang suruh tobat. Apalagi dibilang bid'ah dolala. Ngamuknya mas. Ya kan? Itu masalahnya. Sedangkan pelaku maksiat, setinggi apapun kemaksiatan yang dia lakukan, pasti dia akan mengatakan, saya ini bukan orang baik, Pak. Saya orang kotor. Iya kan? Siapapun dia. Perempuan, mohon maaf, perempuan yang tunasusila.
Dulu namanya pelacur kan gitu kan. Bahasa Indonesianya diganti. Dia pun akan mengatakan, saya bukan wanita yang bersih, saya perempuan kotor. Ngaku dia. Siapa? Pembunuh. Dia akan ngomong. Pencuri. Ini. Pokoknya pelaku maksiat itu sadar bahwa dirinya ini berbuat apa? Buruk. Salah. Tahu dia. Tapi yang berbuat syirik dan maksiat dan bid'ah, dia menganggap dirinya apa? Orang paling taat, Mas. Makanya surbannya 5 meter dia. Surbanan, minyak wanginya sebotol seliter ya. Luar biasa udah, Mas. Terus Anda datang cuman pakai sarung biasa dibilang bid'ah, dicekik Anda pakai surbannya. Didoain jadi wereng kamu, Mas. Tahu wereng, Pak? Tahu wereng, Bu? Apa? Hama itu loh yang merusak padi. Dianggap wereng. Kita dengarkan azan dulu, silahkan yang azan. Ya, kita lanjutkan. Kita baca di sini yang B, kebersamaan Allah dengan hambanya yang beriman. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih perhatikan, memiliki sifat kebersamaan dengan hambanya, al-ma'iyah, kebersamaan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya.
Allah bersama dengan hambanya. Seperti pada banyak ayat Al-Quran dan hadis. Allah bersama dengan hambanya memang. Dan ini tidak berlawanan dengan sifat Allah yang berikutnya, bahwa Allah tinggi di atas arsy. Allah itu tinggi di atas arsy, dan Allah juga bersama dengan hambanya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kebersamaan khusus yang terjadi antara orang mukmin dengan Rabb-nya dan ilahnya juga terjadi antara orang kafir dan fasik dengan syaitannya, dirinya sendiri, hawa nafsu, dan sesembahannya. Maksudnya apa? Gini jamaah, kebersamaan, ya, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah ini adalah apa? Sifat Allah yang sesuai dengan apa? Keagungannya. Ini sifat Allah. Sifat Allah. Bahwa Allah bersama dengan hambanya. Sifat Allah. Artinya apa? Allah bersama hambanya, bersama hamba. Dan Allah, nah ini kita tambahkan, dan Allah tinggi di mana? Tinggi di atas arsy. Apa maksudnya Allah bersama dengan hambanya? Gitu kan? Allah tinggi di atas arsy, tapi Allah itu bersama dengan hamba. Nah, ada dua pemahaman di sini. Ada dua bentuk. Yang pertama, bersifat umum. Artinya, Allah bersama hambanya. Allah bersama siapa? Allah bersama semua manusia. Bersama semua manusia. Mau mukmin maupun kafir. Apa bentuknya? Nah, ini yang penting. Apa bentuknya di sini? Bentuknya adalah satu, Allah apa? Mengetahui. Jadi Allah bersama manusia. Maksudnya apa? Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya bersama itu. Allah bersama semua manusia. Maksudnya apa? Allah melihat semua yang dilakukan oleh hambanya. Allah mendengar yang diucapkan oleh semua hambanya. Allah apa? Berkuasa atas semua manusia. Ini maknanya bersama. Siapapun manusianya, Allah akan bersama dengan mereka. Apanya? Allah tahu persis, kamu jangan macam-macam. Allah melihat gerak-gerik kamu. Allah mendengar semua ucapanmu. Allah apa? Berkuasa atas dirimu. Dan Allah di mana? Di atas arsy. Paham enggak ini? Yang ini, Mas? Bu? Paham? Logika sederhana, walillahil mathalul a'la. Contoh sederhana. Anda pergi kemanapun, maka Anda pun akan mengatakan, saya tetap bersama dengan anak-anak yang di rumah. Paham kan? Anda mau pergi kemanapun, mau ke ujung dunia manapun, Anda akan bilang, saya akan tetap bersama dengan anak-anak saya. Loh kok bisa? Iya, selama internetnya ada. Bener kan? Maksudnya pakai apa? Buka internetnya, atau buka apa? CCTV yang Anda pasang di dalam rumah. Anda bisa lihat, oh anak-anak lagi nonton. Kadang CCTV yang model sekarang ini bisa mengeluarkan suara, ya nggak? Anda bisa ngomong. Anda tinggal di mana? Di Eropa, di sana CCTV Anda buka, Anda ngomong.
Hei, ngapain itu? Udah malam tidur. Bisa aja. CCTV canggih sekarang jamaah. Padahal Anda di mana? Anda nggak tahu di mana. Logis kan? Jadi Allah bersama dengan semua makhluknya. Mau kafir, mau iman, Allah bersama. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, berkuasa, semua. Ini semuanya. Nah, ada yang kebersamaan yang bersifat apa? Khusus. Nah, ini spesial. Siapa ini? Ini hanya orang yang beriman saja. Apa kebersamaan Allah dengan mereka? Menolong. Apalagi? Melindungi. Apalagi? Apa? Menambah apa? Memberikan hidayah. Iya enggak? Hidayah ini apa? Hidayah ini kan bisa iman, bisa apa? Ketaatan. Ya. Jadi siapa yang ditolong? Siapa yang dilindungi? Ya kan? Siapa yang dikasih hidayah? Ya orang beriman aja, Pak. Nah, ini yang disebut dengan kebersamaan yang bersifat apa? Khusus, spesial. Ya, ini khusus nih orang ini yang saya tolong nih, yang saya bantu, lindungi dari kejahatan, nih orang-orang ini saja. Kasih hidayah nih orang-orang ini. Nah, kembali ke sini. Ibnu Qayyim bilang kebersamaan khusus yang terjadi antara orang mukmin dengan Rabbnya dan ilahnya ini juga terjadi antara orang kafir dan fasik dengan setan. Berarti orang kafir punya kebersamaan khusus dengan siapa? Dibalik, setan punya kebersamaan khusus dengan siapa? Orang kafir. Di sini ditambahin orang fasik. Siapa fasik itu? Orang yang hidupnya banyak berbuat dosa besar. Nah, ini kebersamaan khusus ini. Maksudnya apa kebersamaan khusus? Setan akan nolong dia dengan apapun yang diminta oleh ini orang, sang majikan. Dia akan bantu apapun. Makanya setan seperti ini diistilahkan oleh mereka dengan istilah khodam oleh para penghobi kelenik. Ya, jualan di mana? Di situ di online ada. Butuh khodam, kami siap menyediakan. Gitu. Dan dijual, ada tokonya di pasar mana? Pasar apa itu? Jatinegara apa? Hah? Jatinegara itu loh yang zaman batu itu loh. Rawapening. Saya pernah lihat masalahnya, lagi main ke temen yang jual permata di situ berlian, lagi main sama dia, di depan dia sedia ini. Waduh, serem. Ya, mereka sebut khodam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada kedekatan khusus sama ini. Karena itu Allah mengawali ayat di atas dengan firman-Nya yang jadi bahasan ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Atas apa? Yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana. Berbuat syirik, ya kuburan atau siapapun, ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat pula. Penyembahan atau ibadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pembelaan, kecintaan dan ridho terhadap sesembahan mereka. Berarti orang yang syirik itu apa? Membela habis-habisan sosok yang selama ini diagungkan, dieluh-eluhkan, dibela jamaah.
Nah, mereka bilang wali, wali majdub. Orang lain bilang, wong wali kok gendeng, ngamuk jamaah. Ya nggak mau terima, dibela habis-habisan. Kok dibilang syirik lah, itu kuburan kok diminta-minta. Ngamuk. Ini karoma, Anda tidak terkenal namanya wali karoma. Wus, wangel ngomong mah. Kecintaan dia, gunung kudaki lautanku seberangi. Waduh, yang penting gue datang ke kuburan keramat. Ridho terhadap kesembahan mereka, bukan ridho lagi, semua dikasih. Gitu kan. Dan itu menunjukkan adanya kebersamaan khusus antara mereka dengan sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Hal ini mereka ekspresikan dengan apa? Membantu musuh-musuh Allah untuk memusuhi dan mengingkari serta berbuat sesuatu yang dibenci. Akhirnya mereka menjadi satu pasukan untuk apa? Memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi siapa? Orang beriman yang bertauhid diperangi sama dia. Ya, dengan semua energinya dia. Berbeda dengan wali penolong Allah yang sesungguhnya, orang tersebut selalu bersama Allah untuk menundukkan diri sendiri, hawa nafsu, setan, dan semua. Dia sibuk untuk beribadah, beriman sama Allah sudah. Dia tidak akan sibuk dengan orang lain. Dia akan iman, taat sama Allah. Dengan demikian dia akan menang jemaah. Kenapa? Karena yang menolong dia siapa? Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, mengganggu, memusuhi waliku, yaitu orang beriman yang menjalankan kewajiban dan sibuk dengan yang sunnah, menjalankan sunnah, berarti dia aku umumkan perang buat dia. Contoh hadis yang spesifik, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang rajin sholat subuh, maka aku yang jaga dia. Ini contoh aja. Subhanallah ya. Makna yang telah diuraikan ini merupakan salah satu khazanah kekayaan Al-Quran yang akan diraih oleh siapa saja yang dapat memahami dan mengetahuinya. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Jadi luar biasa. Padahal ini yang dikaji bukan satu ayat lengkap. Yang dikaji ini potongan ayat ujungnya doang. Bagaimana kalau satu ayat yang dikaji oleh para ulama? Dahsyat jemaah. Jadi inilah mereka yang mengkaji Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, kebaikan dilindungi sama Allah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Nanti kita lanjutkan di bab yang 22. Pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini agak keluar dari topik. Tata cara berdoa pada saat sholat istikharah. Apakah doanya itu dibaca sudah salam, apa sebelum salam, pada saat sujud atau setelah salam? Dan apakah harus setelah waktu berdoa itu harus dimulai dengan memuji Allah dan membaca sholawat, atau langsung membaca doa istikharahnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Istikharah. Istikharah ini bisa dilakukan dengan didahului sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah, atau istikharah bisa didahului dengan sholat yang lain, seperti habis sholat wajib atau selesai melakukan sholat sunnah yang lainnya. Maksudnya gini, Anda habis sholat witir di malam hari,
Anda melakukan istikharah. Bisa. Tapi sholat wajib, terus sholat sunnah, ba'diyah, terus Anda doa istikharah. Bisa. Bisa juga yang ketiga, sholat istikharah bisa, doa istikharah bisa juga dilakukan langsung berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Itu sholat istikharah. Kemudian, kalau kita ingin melakukannya dengan sholat, maka yang paling afdal gimana? Tentu yang paling afdal adalah kita memintanya di saat kita sujud. Ya, mintalah, berdoalah kepada Allah di saat kita apa? Sujud. Itu yang paling mulia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu di saat dia sujud. Sujud dalam sholat apa? Yaitu paling afdalnya adalah sujud dalam sholat malam. Sholat malam itu apa? Bisa tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Bisa juga sholat malam itu adalah sholat witir 3 rakaat. Sujud kita doa. Sujud yang mana? Sujud mana saja. Enggak harus sujud yang terakhir. Yang pertama Anda doa. Yang ketiga, yang kedua, 3, 4 doa lagi. Apakah cukup sekali? Ulang-ulangi. Ya. Kemudian, jadi sholat istikharah ini, doa istikharah ini, berapa kali? Ulang-ulangi berkali-kali. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah ketenangan hati, kekuatan hati. Umpama Anda istikharah, doa istikharah. Apa istikharah? Jangan kawin lagi, enggak ikut-ikutan lo kawin lagi. Enggak, kali ini saya enggak. Padahal sebetulnya tadi mau kasih contoh itu ya. Doa istikharah. Apakah saya mau menerima pinangan istana? Ya kan? Umpamanya kan gitu kan. Gitu kan. Atau apalah. Kalau memang Allah memberikan kemudahan, berarti apa tandanya? Keteguhan. Umpama Anda dilamar orang deh. Gampangannya deh. Umumnya kan. Salat istikharah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali kok hati saya tambah kuat, tambah mantap gitu ya. Berarti itulah petunjuk Allah untuk Anda terima pinangannya. Tapi kalau Anda sholat istikharah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ngelihat wajah tuh orang tambah enek gue ngelihatnya. Umpamanya. Tambah kesel saya ngelihat tuh orang. Awalnya sih biasa-biasa aja, kok tambah kesel ya ngelihat. Hati nih, berarti itu tandanya jangan diterima. Begitulah kira-kira. Bukan istikharah itu nggak harus kamu mimpi apaan. Mimpi ngecemplung kali terus gimana? Jadi aneh-aneh masyarakat ini enggak. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Gimana? Ya. Apakah doa istikharah mengikuti doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu itu yang paling afdal. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa istikharah khusus. Kalau apal, kalau kita nggak hafal, ya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sujud, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau di luar sholat, silahkan Anda menggunakan bahasa Indonesia. Ya, cukup jelas ya. Istikharah itu apa? Istikharah itu adalah pilihan. Anda sudah menentukan pilihan ini. Ada 1 item pilihan ini.
Oke, pilihan Anda ini diridhoi sama Allah atau tidak, itulah istikharah. Bukan ada 2, 3 pilihan tak istikharah dulu. Loh, Anda sendiri belum menentuin pilihan, Neng. Ya, ada 2, 3 sholat istikharah dulu, nanti Allah yang milih. Loh, gimana sih? Ya, Anda tentukan dulu istikharah itu. Oh, ini sepertinya ini bagus. Saya tak istikharah dulu deh. Bener ndak pilihan ini sesuai ridha Allah? Kan Rasulullah SAW kalau dihadapkan 2 perkara, beliau akan memilih salah satunya yang dipandang baik. Nah, disitulah istikharah. Milih, saya istikharah. Pilihan saya benar enggak? Di situ Allah akan memberikan keteguhan. Mantap atau enggak? Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena mau nanya, waktu itu ada kajian tentang penyakit ain ya. Nah, apakah hasad tadi ada korelasinya dengan penyakit ain, dan juga karena kalau penyakit ain juga bisa berdampak juga kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Begitu juga dengan hasad, apakah ada korelasinya, apa ada persamaannya, atau itu beda gitu. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Penyakit ain, Rasulullah SAW mengatakan di riwayat Muslim, al-ainu haq. Mata itu benar. Apa yang dimaksud dengan penyakit al-ain? Penyakit al-ain itu adalah hasad. Jadi yang dimaksud penyakit ain itu apa? Hasad. Sama. Yang ini disebut di hadis disebut penyakit ain. Itu dua-duanya sama. Itu maksudnya adalah hasad. Hasad disebut dengan penyakit ain mata karena dimulai dari apa? Dari melihat. Makanya deskripsi hasad itu apa? Melihat kenikmatan orang lain, lalu muncul apa? Dendamnya itu, hasadnya itu. Muncul hasadnya dia, yaitu apa? Dia tidak suka, hasad itu tidak suka. Ya. Minimal hasad itu dia melihat si fulan dapat nikmat, lalu dia tidak suka si fulan yang didapat. Kenapa kok dia? Kenapa kok dia yang dapat? Itu hasad namanya. Berarti hasad sama jealous itu, Bu, tetanggaan. Dan itu bisa jadi satu rumah loh itu. Bahaya itu. Dan ini mesti penyakitnya cewek. Ya, kalau nggak jealous, bisulen pantatnya dia. Hati-hati itu, hati-hati. Hati-hati sekali. Ya. Jadi hasad itu dia benci, tidak suka nikmat yang Allah berikan kepada si fulan. Nah, level hasad yang paling tinggi itu sudah taman nizawal. Dia berhak nikmat yang Allah berikan kepada dia itu hilang. Nah, itu berbahaya sudah. Nikmat yang Allah berikan kepada si fulan itu hilang. Hilang kemana? Berpindah ke dia. Nah, minimalnya hilang aja. Itu pakai ungkapan dia, padahal itu sudah level hasad yang paling bahaya. Nah, orang yang punya penyakit hasad ini tentu yang rusak itu hati. Dia pengaruhnya dari mana? Melihat. Tapi yang rusak orang hasad itu rusaknya hati. Makanya para ulama salaf bilang apa? Mbahnya kemaksiatan, mbahnya. Biang kerok, sumber dari semua kejahatan itu adalah sombong, hasad, sama apa? Obsesi terhadap dunia. Keinginan dunia. Ini mbahnya semua kejahatan. Hasad, sumber
malapetaka dari semua kejahatan. Hasad ini. Apa? Hatinya rusak, sakit hatinya. Sakit hati dia, rusak hatinya dia. Nah, di Al-Quran, min syarri hasidin idza hasid, orang yang dengki. Si A dengki sama si B. Si A inilah hasid. Idza hasad, ketika si A ini dengki kepada si B. Nah, berarti penyakit mata. Matanya dia ditujukan kepada siapa? Si B. Itu maksudnya min syarri hasidin idza, si A sudah hasad sama si B. Maka si B akan terkena syar di situ. Makanya doanya, aku berlindung kepada Zat yang menciptakan waktu subuh dari kejahatan yang bisa menimpa diri saya. Dari siapa? Dari si A yang hasad sama saya. Artinya saya tidak bisa menghentikan hasadnya dia. Tapi saya berlindung kepada Allah agar hasadnya dia tidak berdampak pada diri saya. Paham? Oke, itu kan kejahatan di luar. Nah, si B, kalau si A ini sudah hasad, si B bisa terkena syar. Syar itu apa? Keburukan. Apa keburukan itu? Penderitaan. Dia bisa menderita fisik maupun psikologis. Dia jangan kelanjutan ya, nanti tak ketakutan Anda. Makanya disuruh apa? Rajin ibadah, ikhlas, tauhid. Ini yang paling hebat, senjata ampuh tuh tauhid. Tauhid itu ibarat apa? Benteng yang sangat kuat. Ya, ketaatan kepada Allah. Zikir itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Zikir itu ibarat benteng yang sangat kuat yang melindungi seseorang dari serangan musuh-musuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Ya. Zikirnya apa? Zikir yang diajarkan Rasul SAW. Tapi keberadaan orang hasad-hasad ini ada. Bagaimana caranya diri saya tidak terkena dampaknya? Nah, inilah zikir itu. Makanya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali sehari? Habis sholat, berarti berapa kali? 5 kali. Pagi, mau tidur, pagi, sore, sama mau tidur. Berarti berapa kali kita membaca 3 surat ini? 8 kali. Ditambah ayat kursi. Ya apa Allah nggak jaga? Ya kan? Dari sisi sini saja. Allahu Akbar. Nah itulah mas, penyakit ain namanya. Allah musta'an. Makanya sarananya juga apa? Jangan suka ngupload foto aktivitas Anda pribadi atau apa gitu ya. Apalagi ini cewek-cewek ini seneng banget gitu. Jangan. Karena kita ini tidak tahu di depan kita ini kucing Persia beneran atau di depan kita ini orang Persia. Nggak tahu. Anda tahu orang Persia? Orang Persia kan orang Syiah yang benci sama orang Islam, ahlu sunnah. Kita nggak tahu ini kucing Persia atau ini orang Persia, orang Syiah yang benci sama ahlu sunnah. Nggak tahu, nggak paham kita. Ya. Yang jelas apa? Berbuat baiklah sama semua orang, tidak boleh berprasangka buruk, jahat, nggak boleh. Ya. Itulah yang bikin jawaban panjang tuh anak tuh tadi tuh. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Tidak ada yang nanya. Silakan Bu. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Amin. Allah. Allahumma amin. Izin bertanya, bagaimana jika ada seorang muslim yang bertauhid tinggal di daerah yang ternyata itu banyak kesyirikan dan kurang aman? Apakah lebih baik dia pindah dari tempat tersebut? Terima kasih, jazakallah khairan. Masya Allah. Jawabannya tentu bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Jawabannya adalah kata Imam Syafi'i, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah sama orang, kamu akan perbudak mereka. Orang yang bertauhid adalah orang yang berbuat baik sama siapapun. Buah dari tauhid itu adalah akhlak. Orang yang bertauhid, dia tidak akan membeda-bedakan siapapun. Ibarat di depan kita ada kambing yang haus butuh makanan, dan di sebelah kita ada anjing yang haus butuh makanan. Maka dua-duanya saya akan kasih makanan. Walaupun itu anjing. Cuman kalau anjing ada aturan tambahan, saya nggak boleh pegang, tapi saya akan kasih makanan kamu. Ya kan? Jadi apa? Berbuat baiklah sama siapapun. Senyumlah sama siapapun, tapi jangan kelewatan nanti dikira gendeng kamu. Ya, berbuat baik sama siapapun, ucapkan salam sama siapapun. Kenapa? Mereka orang Islam yang saya tidak tahu isi hatinya, yang saya tak tahu apa yang diperbuat secara pasti. Yang jelas dia orang Islam. Saya ucapkan assalamualaikum, dia katakan baik. Sudah, titik. Inilah Muslim. Ya. Berikutnya, orang Islam tidak cari musuh. Orang yang bertauhid bukan orang yang hidup untuk mencari musuh, tapi orang yang bertauhid adalah orang yang tinggal di tengah masyarakat untuk menebar kebaikan di tengah mereka. Inilah tauhid yang sebetulnya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.